Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjun dengan NIM 2012200527. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian latihan 1. Tabel berikut adalah dataset dari 15 mahasiswa yang memprogram mata kuliah data mining dari 15 mahasiswa tersebut. Akan dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu kelompok pintar, sedang, dan kurang. Maka di sini akan dihitung pula nilai SSE-nya, nilai K. Nilai K-nya di sini kita ambil 3. Kita ambil nilai K atau kita ambil data mahasiswa. Di sini saya ambil atas nama Jessica, Iqbal, dan Ratna. Baik, selanjutnya penyelesaian. Setelah menentukan dataset, maka perlu menentukan jumlah klaster yang akan dibentuk. Adapun klaster yang akan dibentuk antara lainnya, yang pertama itu klaster 1 pintar, klaster 2 sedang, klaster 3 kurang. Maka akan ditetapkan C pusat klaster awal secara random. Dari dataset di atas terpilih 3 klaster pusat diantaranya, yaitu klaster 1 60, 70, 72. Klaster 2 65, 75, dan 53. Klaster 3 ada 70, 75, dan 80. Maka di sini akan dialokasikan semua data atau objek ke dalam klaster terdekat berikut. Hasil dari alokasi data ke jarak klaster. Adapun hasil dari jarak klaster diperoleh dari perhitungan rumus. Di sini kita bisa lihat sendiri rumusnya. Diketahui P adalah jumlah dimensi atau atribut, X, XIJ, dan XIK adalah atribut K dari objek data P dan Q. Selanjutnya berikut hasil dari alokasi data ke jarak klaster. Sini ada data 1 klaster 1 89 dikurang 60 pangkat 2 tambah 90 kurang 70 pangkat 2 tambah 75 kurang 72 pangkat 2, hasilnya 1250. Data 1 klaster 2 89 dikurang 65 pangkat 2 tambah 90 kurang 75 pangkat 2 tambah 75 kurang 53 pangkat 2, hasilnya 1033. Data 1 klaster 3 dengan nilai 89 kurang 70 pangkat 2 tambah 90 kurang 75 pangkat 2, 75 kurang 80 pangkat 2, hasilnya 611. Maka begitupun selanjutnya dari data 1 sampai data 15. Selanjutnya setelah melakukan perhitungan maka didapat hasil seperti berikut ini. Di sini ada nama mahasiswa dan ada di sini ada jarak klaster C1, C2, dan C3. Di sini kita akan menentukan nilai klaster yang paling terendah. C1 terdapat nilai 1250, C2 1033, dan C3 terdapat nilai 611. Maka hasilnya di sini adalah klaster 3 karena di klaster 3 ini nilainya yang paling rendah. Selanjutnya begitupun selanjutnya dari data 1 sampai data 15. Selanjutnya, tentukan kembali titik pusat klaster yang baru berdasarkan rata-rata klaster baru tersebut didapat dari rumus sama dengan nilai hasil atau banyak hasil. Klaster 1 nilai UTS-nya 45 tambah 52 dibagi 2 dengan hasil 48,5. Nilai tugasnya 65 tambah 68 dibagi 2 sama dengan 66,5. Nilai UAS 59 tambah 55 dibagi 2 hasilnya itu 57. Maka di sini kita akan lakukan perhitungan tersebut untuk klaster 2 dan 3 sehingga didapat nilai klaster baru antara lain. Di sini kita bisa lihat nilai dari klaster 1 dan klaster 2. Klaster 2 nilai UTS-nya 52,5
dan nilai tugasnya 67,5, nilai UASnya 61,5. Dan klaster 3 nilai UTS-nya 83, nilai tugas 75, nilai UAS 75. Selanjutnya, lakukan kembali langkah ketiga hingga titik pusat dari setiap klaster tidak berubah. Sini kita akan melihat dari langkah ketiga. Dari data 1 sampai data ketiga. Di hasilnya. Berikutnya hasil yang dapat disesuaikan dengan langkah ketiga. Oke. Ini data jarak ke klaster C1, C2, dan C3. Dan ini hasilnya. Selanjutnya, hasil dari tahapan yang pertama dan kedua tidak berubah, maka hasil tidak sesuai dengan pengelompokan klaster berikut adalah hasil dari pengelompokan. Di sini kita bisa lihat sendiri nama mahasiswanya, ini nilai UTS-nya, dan ini nilai tugasnya, di sini nilai UAS-nya, dan ini nilai pengelompokannya. Mungkin itu saja. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.